Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang pembuatan zat penumbuh tunas dan jakaba, karena dua hal tersebut yang kami gunakan untuk perawatan selama persemaian jahe merah secara organik. Jadi langsung saja, untuk zat perangsang tumbuh ini cukup mudah digunakan dan bahan-bahannya pun juga gampang dicari ya teman-teman. Karena zat perangsang tumbuh ini mengandung auksin, sitokinin dan giberelin, jadi ini sangat perlu sekali kita aplikasikan saat proses persemaian jahe merah. Jadi yang kita gunakan, yang pertama kita menggunakan ember kapasitas 35 liter. Terus yang berikutnya bahan-bahan yang kita gunakan: rebung bambu muda ya, bambu muda atau rebung kita sebutnya, toge, terus bonggol pisang muda, lalu bawang merah masing-masing itu 250 gram kawan-kawan, lalu air kelapa muda 3 liter, lalu gula merah itu 200 gram. Semuanya itu kita blender, bercampur kita dengan mol, kita blender. Setelah kita blender, kita masukkan ke dalam ember 35 liter ini, lalu sisanya kita isi dengan air cucian beras yang pertama. Nah, setelah itu kita tutup teman-teman, kita tutup rapat, kita diamkan selama 1 minggu, lalu tiap harinya kita aduk 1 kali aja. Nah, biasanya 1 minggu itu kita udah bisa menggunakan zat penumbuh perangsang tumbuh ini atau ZPT ini untuk semaian jahe merah. Nah, jadi ini cukup mudah. Aplikasinya pun kita hanya seminggu 2 kali kawan-kawan untuk aplikasi ZPT di semaian jahe merah. Nah, selama proses persemaian kurang lebih 45 hari atau kita tunggu sampai semaian jahe merah ini tumbuh daun 3 atau 4, itu kita selang-seling. Jadi minggu pertama kita menggunakan ZPT ini seminggu 2 kali, lalu minggu kedua kita menggunakan jakaba. Nah, setelah ini kami akan menjelaskan pengalaman kami proses pembuatan jakaba secara mudah. Kita mudah pembuatannya. Jadi sebenarnya bertani dari proses persemaian jahe merah ini sangat mudah, dan bahan-bahan pun juga kita dapatkan sangat mudah di pasar. Nah, setelah menjelaskan tentang proses pembuatan ZPT, selanjutnya kita juga akan menjelaskan cairan yang kedua yang kita gunakan untuk perawatan selama persemaian. Yang kedua ini merupakan jakaba. Nah, jakaba ini kami membuatnya juga cukup mudah dan alhamdulillah sekali sangat membantu pada proses persemaian dan ataupun nanti saat proses pindah tanam saat masa vegetatif. Jadi pembuatannya cukup mudah. Yang pertama, kita siapkan ember atau wadah apapun yang teman-teman punya. Lalu kita siapkan air cucian beras. Ini kami siapkan kalau di sini pakai jerigen seperti ini. Air cucian beras yang pertama, teman-teman. Nah, lalu kita tuang air jerigen tersebut ke wadah yang ada, yang tersedia. Lalu kita tambahkan 1 genggam. Kalau saya sebenarnya cukup 1 genggam katul atau yang buat pakan ayam itu. Kita aduk-aduk. Setelah aduk-aduk, nanti setelah aduk rata, kita tutup rapat dengan kain ditutup rapat di atasnya. Setelah tutup rapat atasnya, terus baru kita pakai tutup plastik ember tersebut. Nah, kita simpan dalam ruang yang teduh. Usahakan tidak ada gangguan atau ember ini digoyang-goyang selama 3-4 minggu. Nah, dan selama 3-4 minggu itu usahakan tanpa digoyang, tidak ada goyangan, itu baik dari barangkali ada tikus atau kucing lewat, itu usahakan yang aman. Terus yang berikutnya juga cahaya matahari juga relatif teduh. Insya Allah itu dalam 3-4 minggu jakaba sudah siap. Jadi kami pembuatannya juga ada beberapa ember ya. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa jakaba yang kami buat seperti ini hasilnya. Coba akan saya balik di sini.
seperti ini kawan-kawan. Ya, jadi ini jakaba yang kami buat pada untuk kita gunakan untuk tahap persemaian jahe merah. Nah, untuk aplikasi jakaba dan ZPT ini tadi, kita juga menggunakan bahan yang ketiga, yaitu air rendaman kotoran hewan kambing. Jadi ketiga bahan tersebut kita gunakan selang-seling pada tiap pekannya. Setiap pekan itu cukup 2 kali. Jadi misalkan pekan pertama kita menggunakan ZPT 2 kali dalam seminggu. Lalu pekan kedua kita menggunakan air cucian beras yang pertama, yang kalau dalam hal ini kebetulan kami bisa menghasilkan jakaba karena kita simpan 3-4 minggu. Lalu nanti pada pekan ketiga kita menggunakan air rendaman dari kotoran hewan kambing, karena air kotoran hewan kambing itu sangat banyak mengandung unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan saat proses persemaian maupun saat masa vegetatif. Nah, pada saat merendam kotoran hewan kambing, sebaiknya juga kotoran kambing itu sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam karung goni gitu ya. Jadi sehingga saat mengambil airnya, kotorannya itu tidak ikut ke proses pengambilan air, karena kotoran hewan sudah kita masukkan sebelumnya ke dalam karung goni. Nah, mungkin itu 3 cairan lah yang kita gunakan untuk perawatan tahap persemaian jahe merah, kawan-kawan. Demikian informasi atau dari pengalaman kami yang bisa kami sampaikan. Salam petani Nusantara. Terima kasih. Jika memang ini bermanfaat, silahkan untuk tetap melihat video yang akan kami posting selanjutnya, karena semua hal yang kami lakukan ini merupakan real dan fakta, sehingga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya, menyambung dari penjelasan dari kami tentang air cucian beras yang pertama yang kami gunakan untuk pembuatan jakaba. Jadi kami juga membuat di media ember yang lain. Kalau ini kapasitas 50 liter. Nah, ini juga sistemnya kita mendapatkan jakaba. Pembuatannya sama. Jadi air cucian beras yang pertama kita tuang di ember. Lalu kita kasih mungkin kalau 50 liter ya 2 genggam atau 3 genggam katul, kita campur aduk. Kalau sudah rata kita tutup rapat di tempat yang tidak terkena sinar langsung matahari. Kita diamkan 3-4 minggu. Sama persis pembuatan kami untuk jakaba. Nah, tapi airnya sebaiknya tidak langsung penuh, jadi kita bertahap. Kita isi 1/8 isi dulu, nanti 3 minggu kita tambah lagi. Nah, jadi yang kita pakai itu airnya. Nah, sehingga jakabanya itu cukup mendapatkan semacam nutrisi baru dari air beras yang kami tuang yang baru itu. Kalau bagi kami, meskipun posisinya terpisah, tapi ini juga nggak masalah karena relatif masih tumbuh, artinya masih berkembang. Jadi nanti kita kalau mau kita ngambil siram ke semaian, kita ambil airnya, lalu kita tuangkan lagi air cucian beras yang baru yang pertama, kita tuangkan lagi ke dalam sini. Nah, itu yang proses untuk merawat agar jakabanya tidak hilang atau tidak busuk. Nah, mungkin ini tambahan sebagai informasi bahwa seperti apa perawatan air jakaba agar jamur jakabanya itu tidak busuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo.